Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang maraknya penggunaan aplikasi TikTok di Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi, akan lebih baiknya jika saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Fitriati Hamidah, yang kedua ada Betty Dwi Anggraini, yang ketiga ada Rizky Galuh Agustinisi, yang keempat ada Muhammad Arya Qurratulayan Al-Banjari, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Husnul Khotimah. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran awal tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian TikTok yang nanti akan disampaikan oleh Rizky Galuh Agustinisi. Nah, di pengertian ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan TikTok itu dan berasal dari mana, mengapa tiba-tiba muncul di Indonesia. Dan yang kedua ada faktor maraknya penggunaan TikTok di Indonesia yang nantinya akan disampaikan oleh Fitriati Hamidah. Nah, nanti di sini akan membahas tentang apa saja faktor maraknya penggunaan aplikasi TikTok ini. Mengapa penduduk di Indonesia ini banyak sekali yang menggunakan aplikasi ini, bahkan mengalahkan negerinya sendiri, negeri yang membuat aplikasi TikTok ini. Yang ketiga ada dampak penggunaan TikTok yang nanti akan disampaikan oleh Betty Dwi Anggraini. Nah, di sini nanti kita akan membahas dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang bermanfaat untuk kita dan dampak yang merugikan kita. Nah, yang terakhir nanti ada cara mencegah dampak negatif penggunaan TikTok yang akan disampaikan oleh Muhammad Arya Qurratulayan Al-Banjari. Di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mencegah dampak negatif ini. Agar kita menggunakan aplikasi TikTok ini dengan baik, agar kita tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang TikTok. TikTok adalah aplikasi yang berisikan video-video pendek yang didukung oleh fitur-fitur efek dan berbagai macam musik yang digunakan para penggunanya untuk membuat video yang menarik dan unik. Sebenarnya aplikasi ini berasal dari negara tirai bambu yaitu Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Semakin berkembangnya zaman, TikTok mulai masuk ke Indonesia dan berkembang sangat cepat. Para penggunanya pun tidak hanya para remaja, tetapi dari anak kecil hingga yang sudah berumur. Sudah berkembang pesat di Indonesia, tetapi di negerinya sendiri pun masih banyak yang menggunakannya. Awal mulanya, TikTok menggunakan bahasa Mandarin. Setelah berkembang, TikTok mulai menggunakan bahasa Inggris agar dapat digunakan untuk semua kalangan. Banyak dampak yang disebabkan oleh TikTok, mulai dari yang positif hingga yang negatif. Baik buruknya dampak tersebut tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya TikTok di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, aplikasi TikTok ini banyak yang menggunakannya. Tak hanya anak-anak, akan tetapi orang dewasa juga banyak yang menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, memiliki fitur efek yang unik dan menarik. Aplikasi TikTok ini memiliki fitur-fitur efek yang unik dan menarik. Dengan adanya fitur-fitur efek yang unik dan menarik ini, para pengguna TikTok menjadi tertarik untuk membuat video di TikTok. Oleh karena itu, banyak pengguna TikTok yang membuat video sekreatif ini. Faktor yang kedua adalah banyaknya artis yang menggunakan aplikasi ini.
Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa artis adalah panutan mereka dalam berperilaku. Tak jarang dari masyarakat Indonesia menirukan apa yang saat ini dilakukan oleh artis atau idola mereka, salah satu menggunakan aplikasi TikTok. Banyak sekali artis terkenal yang menggunakan aplikasi ini sehingga masyarakat pun ikut menggunakan aplikasi ini. Faktor yang ketiga adalah keinginan seseorang untuk mengekspresikan diri. Tiap orang pasti ingin mengekspresikan kemampuan yang ia miliki, baik secara langsung maupun melalui media. Dengan adanya fitur-fitur yang dimiliki oleh TikTok, mereka bisa mengekspresikan kemampuannya khususnya dalam bidang menari dan video editing. Faktor yang keempat adalah keinginan seseorang untuk menjadi terkenal. Pesatnya teknologi di zaman sekarang membuat seseorang ingin menjadi terkenal, baik melalui potensi yang ia miliki ataupun dengan membuat sensasi-sensasi. Dengan adanya aplikasi TikTok ini, semua orang menjadi lebih mudah untuk membuat video yang unik, menarik, dan mereka juga bisa memamerkan ke khalayak umum, sehingga mereka beranggapan bahwa aplikasi TikTok ini bisa membuat mereka terkenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan TikTok. Penggunaan aplikasi TikTok pada saat ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Di mana-mana banyak orang menggunakan aplikasi tersebut. Namun aplikasi TikTok memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, mendorong kreativitas seseorang untuk berkarya. Dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur pembuatan video yang menarik. Yang kedua, melatih remaja atau anak untuk mengasah skill editing video untuk konten yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Yang keempat, sebagai sarana mengekspresikan diri seperti menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Dampak negatif menyebabkan hilangnya jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi penyebab generasi muda zaman sekarang untuk bergoyang ria. Yang ketiga, banyak terdapat video-video yang tidak pantas untuk dijadikan contoh. Yang keempat, menjadikan anak zaman sekarang bertingkah laku seperti apa yang telah mereka tonton di dalam aplikasi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mencegah penggunaan aplikasi TikTok. Akhir-akhir ini banyak sekali yang menggunakan aplikasi TikTok dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Mereka menggunakan aplikasi TikTok ini hanya sekedar senang-senang, berjoget-joget, dan juga hanya ingin mengikuti tren yang sekarang ini terjadi. Sehingga dari penggunaan aplikasi tersebut dapat menyebabkan berbagai macam dampak. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif ini bisa kita cegah dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memberi edukasi kepada mereka tentang penggunaan aplikasi TikTok yang baik. Edukasi ini bertujuan untuk memberitahu bahwa aplikasi TikTok ini tidak hanya sekedar untuk itu, dan juga dengan adanya edukasi ini kita tahu bahwa aplikasi TikTok itu menimbulkan dampak negatif bagi mereka, bagi orang lain, bahkan bagi untuk negara ini. Terus langkah yang kedua yaitu memilih-milih konten mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya edukasi tersebut, kita bisa memilih mana konten yang baik, mana konten yang buruk, sehingga kita hanya dapat atau hanya bisa melakukan suatu hal-hal yang bersifat positif bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Terus langkah yang ketiga yaitu pengawasan orang tua terhadap anaknya. Pengawasan orang tua ini sangat penting. Jika orang tua tidak mengawasi anak dalam penggunaan aplikasi TikTok ini, anak tersebut akan melangkah ke hal yang negatif, sehingga peran orang tua dalam pengawasan ini sangat penting. Dan dengan adanya orang tua, maka anak tersebut akan diberitahu atau ditegur jika melakukan suatu hal yang negatif. Keempat yaitu mengarahkan
anaknya untuk membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Peran orang tua selain sebagai pengawas bagi anak-anaknya, mereka juga sebagai filter untuk mereka. Mengapa? Karena anak-anak tersebut melakukan suatu hal yang ada dalam aplikasi tersebut, baik itu positif dan negatif. Dengan adanya orang tua, maka orang tua bisa mengarahkan atau kamu bisa mencontoh konten yang ini, tidak boleh mencontoh konten yang ini, sehingga orang tua sangat penting dalam peran ini. Dan dengan adanya orang tua, dampak negatif yang timbul dari penggunaan aplikasi TikTok ini akan berkurang atau juga bisa dicegah dengan memilihkan konten-konten yang baik untuk anak-anak mereka. Terus langkah yang kelima yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Rasa cinta budaya bangsa sebenarnya sudah kita pelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah di mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, dalam hati atau dalam jati diri suatu bangsa Indonesia khususnya, sudah tertanam bagaimana cara kita melakukan suatu hal yang baik, bagaimana kita cara menghormati orang lain, bagaimana cara kita berperilaku yang baik sesuai dengan undang-undang, bahkan sesuai dengan Pancasila. Sehingga dengan rasa cinta terhadap budaya bangsa, dampak negatif dari penggunaan aplikasi TikTok ini semakin berkurang dan bisa tercegah dengan sendirinya. Pada intinya, kami membahas materi ini bukan berarti kami melarang menggunakan aplikasi TikTok. Hanya saja dalam materi ini kami berharap teman-teman bisa menggunakan aplikasi TikTok ini dengan sebaik-baiknya, menggunakannya dengan cerdas. Jika bisa, dengan aplikasi TikTok ini kita itu bisa memperkenalkan budaya kita, sehingga kita itu bisa lebih mencintai budaya kita, agar budaya kita itu tidak tergusur oleh budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf, dan jika ada kritik, saran, pertanyaan maupun saranan kami persilahkan.